Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 49. Ala unabbiukum bi akbaril kabair niku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala ukbirukum ana ta ora ngabari ingsun, ora merwaken ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabairi kelawan luwe gedine pira-pira dosa gedhe. Ada dosa yang sangat besar. Akbaril kabair. Kamu saya kasih tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling gede. Gede-gede ini dosa. Dosa ini semuanya jelek, tapi ada yang sangat jelek. Dosa yang paling besar. Apa itu? Yang pertama adalah al-isyraku billah. Dosa besar itu menyekutukan Allah. Ini dosa paling besar. Siapa menyekutukan Allah, ya, itu tidak diampuni dosanya. Artinya selama dia musyrik, maka dosanya tidak terampuni. Yang pertama al-isyraku billah. Yang kedua wa uququl walidain. Dosa besar itu yang kedua adalah menyakiti orang tua, ya. Mendurhaka, ngelarani wa uququl walidaini, lan ngelarani wong tua, ya. Ini dosa besar, termasuk dosa yang diancam hukuman paling cepat, ya. Bahkan mulai di dunia. Orang ini kalau durhaka pada orang tua, bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah terlihat, ya, hukumannya, sanksinya dari Allah itu tampak. Maka jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Allah sendiri menggambarkan kewajiban taat pada orang tua itu setelah taat pada Allah, ya. Alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi orang tua ini derajat kewajiban dihormati itu setelahnya Gusti Allah, ya. Terus wa qaulu zur. Yang ketiga dosa besar itu ucapan dusta, ya. Apalagi sumpah dusta, ucapan bohong, ya. Qaulu zur. Biasanya zur ini digunakan untuk sumpah, ya. Sumpah palsu, gitu. Jadi orang bohong atas nama Allah itu dosa besar. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Bakrah. Iyakum, selanjutnya iyakum wal ghibah. Iyakum mutiosiro, hendaknya kamu takut jauhi wal ghibata ing rasani. Jangan bergunjing. Bergunjing ini sesuatu yang dianggap biasa, tetapi sesungguhnya dosa. Bahkan TV ini sekarang kan jadi tempat gunjingan, ya. Gunjing, gosip, nah, apalagi itu kan malah jadi acara itu. Gosip-gosip ini kan malah laku. Ada apa itu? Yang acara di TV apa? Silet. Menggunjing orang lain itu dosa, ya. Tidak boleh investigasi kesalahan orang. Tidak ada urusannya kita sama kesalahan orang lain. Fa innal ghibata sudene ngrasani iku asyaddu luwih banget minaz zina timbang zina. Dosanya menggunjing ini lebih berat dari berzina. Dosanya menggunjing ini besar. Zina itu dosa besar, tapi menggunjing ini bahkan lebih berat daripada zina. Innar rajula sudine wong lanang
Iku qad yazni terkadang zina sapa rajul wa yatubu lan taubat sapa rajul. Orang berzina ini mungkin dia taubat ya. Kapok berzina sudah leren. Fayatubu mongko taubat nirimo taubat sinten Allah alihi ing atase zani. Orang yang melakukan dosa berzina mungkin setelah itu taubat selesai diampuni oleh Allah. Tapi fa inna sahibal ghibati sudri wong kang duweni ngrasani. Tapi orang yang suka menggunjing ya, riba iku layak firu orang ngapura sapa Allah Ta'ala lahu maring sahibul riba hatta yakfira sehingga ngapura lahu maring niku wong sahibul riba sapa sahibuhu koncone wong. Ngerasani ini dosa pada sesama orang, tidak diampuni kalau tidak diampuni oleh orang itu ya. Artinya dosa yang berkaitan dengan orang lain niki urusannya lebih rumit ya. Kalau zina itu dosa pada Allah, kalau dia taubat Allah mungkin mengampuni. Tapi dosa kita kepada orang ya seperti pencurian, menggunjing, menyakiti, ini akan ada perhitungan ya. Kalau tidak diampuni, tidak dimaafkan oleh orang yang dizolimi, urusannya menjadi sampai panjang ya, ditebus nanti di akhirat. Rawahu Syekh an Jabir. Iyyakum wal kadhib. Selanjutnya Nabi mengatakan iyyakum butiyosiro wal kadhiba ingkoro. Jauhi perbuatan bohong. Bohong ini sesuatu yang tidak sama dengan fakta. Jangan bohong. Fa innal kadhiba sudune koro iku mujanibun ngedoaken lil imani maring iman. Bohong ini berlawanan dengan iman. Jadi jangan orang menjadi bohong. Apapun jangan bohong. Jadilah jujur. Karena orang bohong ini mungkin bisa untung tapi tidak dalam jangka panjang. Jujur mungkin tidak memberimu teman yang banyak, tapi memberimu teman yang baik ya. Kalau kamu jujur, temanmu ya orang-orang jujur. Kalau kamu bohong, ya temanmu pembohong-pembohong ya. Rawahu Ahmad. Iyakum mudhiyo siro ngedono siro wazina ing perzinaan. Jauhi perbuatan zina ya. Zina niyo balon niyo. Fa inna fihi iku dalam zina arba'a khisalin ono papat pira-pira perkara. Zina ini mengandung 4 efek negatif ya. Berzina itu. Yang pertama yudhibu ngilangaken sapa Allah apa zina al-ba'a ing kewibawaan anil wajhi saking wajah. Orang ini kalau zina wibawanya berkurang ya. Wajahnya ini tidak tampak apa cahayanya, auranya, jurusan ini aura, cahaya di wajahnya itu hilang. Yang kedua wayak ta'ulan yang medotaken arizqa ing rezeki, membuat rezeki sulit ya. Orang-orang berzina ini rezekinya menjadi seret ya. Walaupun mungkin berzina pelacur dapat uang, tapi kan nggak berkah. Duitnya pasti menimbulkan masalah. Fa inna wa yusritulan benduakan membuat murka Ar-Rahmana ing Gusti Allah kang Maha Welas. Allah juga marah. Wa yujibulan netepaken apa zina al-khuluda ing langgeng finnari ing dalam neraka. Zina membuat orang tetap tinggal selamanya di neraka. Maksudnya kalau dia menghalalkan zina.
Orang berzina itu dosa. Tapi kalau menghalalkan zina, oh tidak apa-apa, mari kita berzina bersama-sama, itu tidak dosa. Lah kalau begini kafir ya. Orang menghalalkan barang yang haram itu menjadi murtad ya. Orang zina dosa tapi tidak murtad. Zina dosa, harapan masuk surga masih ada. Lah yang tidak boleh masuk surga itu orang yang menghalalkan zina, yang menjadi sponsornya zina, yang membolehkan perzinaan. Nah itu yang masuk neraka selama-lamanya. Iyakum mutiosiro, jauhilah wal kibra ing gumedhi. Ini sifat yang harus kamu jauhi, sifat gumedhi, sombong. Fa inna iblisa sedune iblis iku hamalang gelemaken hu ing iblis opo al kibru gumedhe ala alla yasjuda maring yen ora sujud sapa iblis di Adam paring Nabi Adam. Iblis ini pada dasarnya asalnya itu hamba Allah yang taat. Iblis ini sebelumnya itu di surga bersama malaikat. Jadi iblis ini bukan makhluk sembarangan. Asalnya iblis ini hamba Allah yang taat, tapi ada kesombongan. Makanya orang walaupun berbuat taat, jangan ada sombong. Orang ini kalau ada sombong, itu sulit dapat hidayah. Iblis ini karena ada sombong, akhirnya dia tidak mau diperintah Allah. Nah dari sombong itulah dia masuk neraka nanti selama-lamanya. Wa iyyakum lan wadiya sira al-khirsa ing lupa. Lupa niku maksudnya niku tamak, kesukaan yang berlebihan sehingga tidak bisa mengendalikan diri, namanya al-khirsu. Keinginan yang menggebu-gebu yang tidak terkendali. Fa inna Adam maksudnya Nabi Adam iku hamalang gelmaken hu ing Adam opo al-khirsu lupa. Makna Jawane lupa. Makna sekarang ya rakus. Ala an akala ing atase yen to mangan sapa Nabi Adam minasyajarati saking wit buah khuldi niku. Nabi Adam juga melanggar apa? Dia ingin tinggal di surga selama-lamanya. Padahal di sana itu kan ada buah khuldi. Khuldi itu artinya keabadian. Iblis menggoda Adam, makan saja itu. Allah melarang kamu wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kamu dekat. Itu kamu diakali. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Iblis memberikan rayuan-rayuan gombal sehingga Nabi Adam tertarik untuk melanggar. Wong sudah tahu wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat aja jangan. Tapi karena ada rasa keinginan, wah nanti kalau saya makan malah saya bisa lama di surga. Karena khulud itu artinya kan abadi. Loh, keinginan, keragusan untuk abadi di surga malah membuat dia durhaka. Nah, sama-sama melakukan dosa ya. Nabi Adam bersalah. Apa sebabnya? Melanggar larangan makan buah khuldi. Iblis bersalah. Apa masalahnya? Tidak mau sujud pada Nabi Adam. Dua jenis kesalahan tapi hukumannya beda. Iblis salah satu kali, nggak sujud, tapi hukumannya berat, tidak diampuni dan dijamin masuk surga selama-lamanya. Nabi Adam berbuat salah, makan buah khuldi, melanggar aturan, tapi diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena kesalahan Nabi Adam ini karena nafsu, keinginan. Manusia ini punya keinginan, wajar. Tapi kalau iblis kesalahannya ini sombong. Sombong ini berat ya.
Karena keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Iblis ini dihukum berat ya, tidak diampuni selamanya. Karena apa? Sombong. Jadi penyakit sombong ini bahaya sekali. Sombong ini apa sih? Sombong itu melawan kebenaran, mukabaratul haq. Nah, sombong itu tidak nerima nasihat, dikandani angel, ngeyel ya, gak gelem diatur, tidak mau ikut aturan, itu sombong. Melawan kebenaran itu sombong. Dikasih tahu ini jelek, dilakoni bapak lah. Sombong ini bahaya. Iblis itu bukan kurang pinter. Bahkan iblis waktu itu sudah mendebat Gusti Allah. Gusti Allah didebat ya, kurangnya apa? Saking pinternya. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Asjudu liman khalaqtahu tina. Apakah saya harus sujud pada makhluk yang dibuat dari tanah? Api lebih baik dari tanah ya. Khalaqtahu min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam dibuat dari tanah. Loh, logika ini sebetulnya sudah masuk. Api kan lebih kuat dari tanah. Genteng dibakar dengan api. Tapi sok keminter pada Gusti Allah. Nah ini bahaya ya. Makanya keminteran ini harus dihilangkan. Iblis ini kan ngeminteri Gusti Allah. Wong dikongkon sujud, apa sih angele sujud munduk kan selesai. Lah apa kok Gusti Allah sik didebat. Oh gak bisa dong. Api lebih baik dari tanah. Loh, ngapain kamu kok masih pakai debat-debat bareng? Gusti Allah itu yang kuasa. Gusti Allah itu yang menciptakan kamu. Kenapa kamu kok masih ngeyel singkatin debat? Nah ini bahayanya di sini. Sombong, rumongso pinter, rumongso bener. Ini yang membuat dia tidak diampuni selama-lamanya. Makanya soal akhlak di pondok ini penting ya. Orang tukang sihirnya Fir'aun, walaupun seumur hidup dalam kedurhakaan, punya adab sedikit aja. Apa adabnya itu? Waktu atraksi, Fir'aun menyuruh atraksi adu kesaktian. Tukang sihirnya Fir'aun ini masih punya sungkan sedikit ya. Inna imma antulqiya wa imma antakuna awwala man nalqa. Nabi Musa, siapa yang atraksi dulu, sampean atau saya? Ini cuma basa-basi nah. Cuma ngasih kesempatan, ayo siapa yang atraksi, saya dulu apa sampean. Nah, hanya soal akhlak yang sedikit aja lah. Punya rasa penghormatan kecil sekali. Cuma bilang Nabi Musa, siapa dulu, saya atau anda? Nah, Nabi Musa, ya kamu saja. Oh, maka ketika dia melemparkan tampar, beratraksi menjadi ular, ribuan ular. Nabi Musa melemparkan tongkat, belum langsung jadi naga, dipangan kabeh plak habis. Hanya dalam 1 detik melihat mukjizatnya Nabi Musa, mereka beriman. Karena apa? Ada akhlak. Dan di sini loh pentingnya akhlak gitu. Orang ini diutek-utek hatinya oleh setan untuk bangkang. Moh, pokoknya ini, moh. Nah, iku watek setan niku. Awak mulai sik duwe ati kayak jero pondok, jero dimanapun ngomong ngaji, moh sakarepku. Lah ini bahaya ini. Bahaya ini. Kalau kamu sudah punya perasaan membangkang begitu, nah itu sama dengan iblis itu. Disuruh sujud tidak mau. Mau sujud itu apa ngene. Nah, ini pentingnya jaga akhlak. Makanya di pondok ini ilmu ini tumbuh dari akhlak. Bayangkan Lirboyo ini Ki Abdul Karim. Saya diceritai Gus Maksum, pendiri pondok Lirboyo Ki Abdul Karim. Zaman dulu pondok ini kan sedih susah. Ekonomi zaman itu susah. Ki Abdul Karim ini kerja cari makan. Karena zaman dulu mondok ini kan tidak dikirim. Orang mondok zaman dulu itu ya sambil kerja.
Ya Abdul Karim ini kerja nyabrang laut dari Madura ke Banyuwangi, nyabrang lautan. Di sana bekerja jadi kuli orang panen itu, bawon. Kulinya orang kerja panen padi. Jadi Ki Abdul Karim itu dari Madura mondok di Bangkalan, itu naik perahu nyabrang laut ke Banyuwangi sana, kerja jadi kuli panen padi. Begitu dapat terkumpul dibawa pulang, mau buat sangu mondok. Begitu sampai di Madura, katanya Gus Maksum, dicegat oleh Kiai Khalil. Kiai Khalil ini wali, dia mikul hasil kerjanya padi. Ternyata sama Kiai Khalil sampai sudah dibilang, kamu bawa padi ya, itu masukkan kandang buat makan ayam. Makan ayam. Nyambut kayak tuh lu kon makan OPT. Coba ada lagi, kok nyimut. Karena logika yang dipakai. Tapi Mbak Khalil akhlak ya diberikan ayam. Jadi Mbak Khalil itu rela hasil kerjanya cuma dimakankan ayam. Mbak Khalil disuruh makan mengkudu. Kamu makan itu aja, mengkudu padahal tahu mengkudu. Kuduan baunya gak enak kudu. Buah yang tidak enak itu ya mengkudu itu. Disuruh makan mengkudu, itu kamu makan mengkudu, padinya kasih ayam, sudah jadi kasih ayam. Loh, akhlaknya yang luar biasa itu yang membuat dia diberi keramat hari ini Pondok Lirboyo sedemikian rupa. Jadi akhlak ini penting ya. Coba pakai logika, lah kok enak men. Wari dikene pitik. Pitik ae dibeleh ke lawuh, ngono. Pakai logika. Kok enak padi dikasih no ayam. Ayamnya aja dibeleh buat ingkung. Tapi akhlaknya di atas logika. Ini penting, Rek. Menurunkan emosi egois kita untuk dibawa akhlak ini penting. Sebab selama kamu masih punya egoisme, punya kesombongan, sulit ilmu masuk. Diceritakan dalam kitab Hikam itu, dalam syarahnya ada orang sudah ngaji pada Abu Yazid Al-Bistami 35 tahun. Sudah ustadz lah. Udah mondok 30 tahun. Ya sudah pakai jubah, sudah pakai sorban. Tapi dia merasa hatinya ini kosong. Hatinya ini tidak merasa kelezatan ibadah. Walaupun dia sudah mondok puluhan tahun, tapi hatinya tidak merasakan kenikmatan ibadah. Dia merasa hidupnya ini hampa. Karena ya dia hanya belajar ilmu logika, bukan ilmu hati. Sehingga suatu saat dia datang pada Abu Yazid, tanya, Yai, saya ini sudah mondok 30 tahun, ngaji kitab ini, kitab itu, pinter. Tapi kok hati saya terasa kering. Saya tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Nyambut kaya sembayang panggara sarasa, jamaah males, tahajud males. Ini kan tidak merasakan lezatnya ibadah. Sehingga berbuat baik mesti harus dipaksa. Kalau orang itu merasa lezat beribadah, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, satu hari sholat 400 rakaat. Bayangkan, capek apa enggak ya? 400 rakaat. Logikanya capek, tapi dia enggak capek. Karena apa? Dia melakukan dengan senang. Orang ini kalau senang kan enggak capek ya. Nah ini ada orang mondok sudah 30 tahun, dia merasa hatinya masih kering, tidak merasakan lazatnya ibadah. Tahajud sih gak kerasa apa-apa, ibadah gak ngefek ke tubuhnya ya. Akhirnya dia bilang pada gurunya Abu Yazid Al-Bistami, saya ini hati saya merasa kering. Padahal saya ini mondok us 30 tahun, us jubahan, us kepala pondok. Apa kata Abu Yazid? Seandainya kamu mondok lagi di sini 300 tahun, hasilnya seperti itu. Tidak ada, nol, percuma ya.
Kenapa? Karena di hatimu masih ada rasa sombong. Di hatimu masih ada rasa mangkel, rasa sombong, rumongso pinter. Itu yang membuat hidayah tidak masuk di hatimu. Obatnya gimana? Tapi Yazid, obatnya begini ya. Kamu sekarang lepas kopiahmu itu, lepas jubahmu, ganti pakai celana pendek, celana cak dengkul. Terus kamu mikul mainan, kamu joget di pasar. Loh, lah gendeng. Iya, kan kudu dadi wong gendeng. Artinya kamu sudah harus merasa dirimu itu bukan siapa-siapa. Kamu supaya di antemi arek cili ya, kamu supaya tidak ada sombongmu harus dihilangkan. Selama dirimu masih ada sombong, saya pinter, saya senior, hidayah tidak masuk. Makanya dia disuruh menjadi orang gila sama Abu Yazid. Lepaskan surbanmu, lepaskan jubahmu, kamu pakai baju compang-camping, sana joget di pasar. Kalau semua orang menganggap kamu gila, gendeng itu. Dan kamu ikhlas, dianggap gendeng is ikhlas. Ya itu berarti hatimu sudah hilang, sombongmu sudah hilang. Itu orang tidak dapat hidayah karena ada sombongnya. Ya seperti iblis. Iblis ini tidak diampuni karena ada sombongnya. Makanya di pondok ini dilatih dihilangkan sombongnya. Kenapa anak pondok ini kalau nakal digundul? Oh, sejak dulu ini hukuman sejak dulu di semua pondok anak nakal digundul. Kenapa? Supaya hilang sombongnya. Sebab uang itu ada rambutnya kan sik rumangsa ganteng. Walaupun elek tapi rumangsane koyo rambutnya dicidul-cidul koyo apa ngono. Dia itu merasa ganteng. Makanya digundul. Supaya apa? Supaya gengsinya hilang. Gundul kan kayak orang penjara. Gundul kan narapidana yang gundul. Makanya di pondok itu dihukum gundul. Sejak dulu di semua pondok, mau di Lirboyo mau di sini digundul. Artinya dihilangkan sombongnya. Rambutnya kan seperti mahkota kan. Orang itu kalau rambutnya bagus itu kan rumangsa ganteng. Petidak-petidik ngono ganteng. Wae gayahe. Walaupun aja nih elek tapi gayahe keribu. Padahal narik sing gayahe kan rambutnya digaya. Sing rambutnya disemir, sing rambutnya di pang, sing rambutnya di keluncir buri, sing dibuntut. Orang itu merasa rambutnya itu kan membuat dia jadi ganteng. Walaupun gak ganteng. Terus narik pang ke embong-embong itu loh. Rambutnya kan aneh-aneh. Ono sing di keriting, ono sing di apa iku dikepang, ono sing di kruwel Indomie ngono, ono sing koyo rambutnya jagung ya. Orang ini menjadi sombong karena dia merasa ada hebatnya. Nah kalau penampilan orang itu merasa hebat kalau ada rambutnya itu. Makanya kenapa dihukum gundul ini? Supaya kesombongannya habis. Gundul merasa ganteng entek. Sebab orang ini kalau sudah rumongso hebat, ini menjadi nakal. Innal insana layadgha ar-ra'ahus taghna. Maka ketika dia merasa hebat, dia menjadi jahat. Ya tuh. Makanya harus dihilangkan itu. Jadi kamu mondok ini harus hilangkan ego. Dulu malah waktu saya di pondok itu diolok-olok anaknya kiai, guse buahan kayak latar, guse cantol kayak mager, kalau gus-gusan kayak pondok. Jadi dulu dibiasa anaknya kiai dibuat olok-olokan. Karena supaya sombongnya hilang. Kalau masih ada sombongnya, itu ilmu tidak bisa masuk. Saya aja pertama mondok Lirboyo itu sama Gus Maksum suruh pacul teletong sak kandang. Kini jong, kisah pun saya dulu disuruh macul teletong sendirian. Di kandang ada sapinya 8 ya. Kisah pun ini paculan paling wek selikur kerenjang. Selikur kerenjang waker ya. Padahal saya ini tidak pernah macul. Tapi ya itu memang cara dia untuk menghilangkan kesombongan. Supaya kita itu rumongso tidak siapa-siapa. Ini penting ya. Orang ini menjadi egois kalau dia masih rumongso sombong. Lah sombongnya ini harus dihilangkan. Makanya
sulit orang mendapat hidayah kalau masih ada sombong. Kalau menurut kitab taklim, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Lah anjing secara maknawi itu sifat sombong itu. Selama kamu masih ada sombong di hatimu, berarti masih ada anjing di rumahmu. Nah kalau ada anjing, malaikat tidak mau masuk. Nah ini yang harus dihilangkan. Jangan sombong ya. Pinter apapun tidak ada ya. Akhlak lebih penting ya. Wa inna iyyakum wal hasada. Wa iyyakum lan watiyusira wal hasada ing hasud. Selanjutnya penyakit yang harus kamu jauhi itu dengki, hasud. Fa inna ibnai Adam sutine anak loro Nabi Adam iku inama qatalangin mestine mateni sapa ahaduma salah sujine ibnai Adam sahibau ing koncone ahad hasad dan krono hasud fa huwa mongko utawi fahuna utawi telu niku wau napa 3 hal itu apa? Sombong, rakus, hasud. Nah, itu 3 trio penyakit berat. Iku aslun pokok, aslu kulli khati'atin, pokoknya saben-saben kesalahan. Nah, jadi dosa-dosa itu dimulai dari 3 hal itu. Kesombongan, kerakusan, dan kedengkian. Nah, ini 3 penyakit berat ya. Jadi yang lain itu penyakit, tapi ini penyakit yang paling berat ya. Ada 3 penyakit yang paling berat. Aslu kulli khati'ah, induk dari semua dosa, yaitu apa? Sombong, rakus, hasud ya. Itu 3 penyakit ya. Kesombongan, keangkuhan, apalagi rakus ya, sikap tamak, ketamaan dan kedengkian ya. Dengki ini kenapa sih? Dengki itu gak seneng delok wong liya enak itu dengki. Ini kan kasusnya Qabil dan Habil ya. Qabil Habil anaknya Nabi Adam saling bunuh ya. Kakak adik iri karena zaman dahulu kawinnya itu silang. Nabi Adam kalau punya anak 2, laki perempuan. Nah yang laki atas silang sama adik, ini lah silang. Kawin silang zaman dulu kan belum ada orang silang. Nah ini silang ini tempat keliru. Qabil Habil situ bojone ayu, situ bojone elek. Gak terima sing bojone elek. Ah bojoku kok elek, kok enak ayu. Akhirnya apa? Dibunuh ya. Dan pembunuhan pertama ini gara-gara wedokan ya. Bahaya wedokan ya. Empal brewok ya bahaya ya. Pembunuhan pertama kali di dunia ya kasusnya rebutan cewek ini, rebutan perempuan. Qabil dan Habil itu ya itu gara-gara iri. Kok bojoku elek, bojone adikku kok ayu. Akhirnya dengki, akhirnya melakukan pembunuhan ya. Makanya jauhi 3 hal ini. Muka-muka diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala.